Jemaat GKI dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menurut Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami luka ketika kita terjatuh? Mungkin kita akan merasa perih di bagian tertentu karena rasa sakit yang kita alami. Dan tidak sedikit orang yang langsung mengobati lukanya dengan obat untuk mempercepat proses penyembuhan luka ini. Saudara, tahukah kita bahwa tidak satupun manusia yang tidak peduli terhadap luka yang ia alami? Bahwa ia akan segera bereaksi, yaitu berusaha untuk mengobati lukanya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah pasti kita akan mengalami penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan-persoalan. Keliru ketika kita beranggapan mengikut Yesus pasti jalan yang kita lalui adalah jalan yang mulus, jalan yang tanpa persoalan, jalan yang tanpa rintangan. Iman tidak menyingkirkan masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi iman membuat kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika murid-murid Yesus sedang berlayar, mereka sedang mengalami situasi yang sangat genting karena nyawa mereka sedang terancam. Mereka bukan saja dilanda angin taufan ketika mereka berlayar, tetapi ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu hampir tenggelam. Mungkin bagi seseorang yang sudah terbiasa menghadapi angin, bisa saja tidak merasa kaget dengan situasi yang seperti ini. Tetapi di dalam Alkitab jelas berkata bahwa taufan ini bukan biasa. Tetapi taufan itu sangat dahsyat dan air yang masuk ke perahu kemungkinan besar bisa membuat perahu mereka tenggelam. Tentu para murid yang sedang berada di dalam perahu akan panik dan ketakutan. Karena nyawa mereka sedang berada di ujung tanduk. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Yesus yang adalah guru mereka, yang berada bersama-sama dengan mereka, guru yang mereka hormati, guru yang mereka kasihi, ada di dalam perahu. Tetapi catatan Alkitab merekam reaksi mereka, bahwa para murid merasa Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Saudara, tahukah bahwa berjalan bersama Yesus tidak membuat para murid otomatis yakin, otomatis merasa teguh dan kuat
di dalam situasi dan kondisi yang sangat mencekam itu. Tetapi Yesus sedang menguji iman mereka. Apakah para murid tetap percaya? Apakah para murid tetap bersandar kepada Yesus yang saat itu berada bersama-sama dengan mereka? Umat Tuhan yang terkasih, walaupun kita sungguh-sungguh beribadah, sekalipun kita rajin membaca Alkitab dan rajin melayani Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada masalah-masalah yang sulit dan rumit, kita bisa saja kalang kabut. Kita bisa lupa. Bahkan akhirnya tidak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Rasa sakit, perih, kecewa, sedih yang dialami seseorang itu nyata, bukan rekayasa. Tetapi saudara, poin penting adalah apakah iman percaya kita tetap teguh sekalipun berada di dalam situasi dan kondisi yang menakutkan sekalipun. Tentu tidak mudah bereaksi tetap tenang dan santai. Sebagai manusia pasti kita akan berusaha untuk mencari cara, mencari pertolongan di luar kemampuan kita. Tetapi tahukah kita bahwa Yesus ingin melihat bahwa kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Yesus ingin kita tetap tidak meragukan kasih dan kuasa-Nya di dalam situasi dan kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Saudara, takut adalah perasaan manusiawi yang wajar. Tetapi kalau ketakutan seseorang membuat imannya menjadi goyah, membuat seseorang akhirnya tidak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan, maka orang itu sudah meragukan kuasa dan kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Semua orang itu bisa berada di dalam situasi yang sulit, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID yang masih terjadi sampai saat ini. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita tetap mau percaya akan kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah hati kita tetap kita mau arahkan kepada kasih Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita? Inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Ketika kita sedang berada di dalam masalah yang hebat, di dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Masalah yang kita hadapi tidak akan pernah menyingkirkan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Masalah yang sedang kita hadapi hanya akan membuat kita semakin berpegang, semakin kita mau bersandar kepada kuasa Tuhan. Masalah itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Masalah justru membuat kita semakin mau mengandalkan kuasa Tuhan, membuat kita semakin mau mendekat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara tetaplah percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetaplah beriman dan bersandar kepada penyertaan Tuhan. Tetaplah beriman terhadap kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin menyakitkan kita pada saat ini. Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, di tengah-tengah situasi dan kondisi, bahkan di dalam pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, biarlah kami boleh semakin percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh selalu mengandalkan kekuatan Tuhan.
dan kami boleh semakin beriman teguh. Sehingga sekalipun kami menghadapi persoalan-persoalan hidup, kami tetap mengarahkan hati kami kepada penyertaan Tuhan. Kami tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Masalah-masalah yang ada dalam hidup kami tidak akan memisahkan cinta kasih Tuhan kepada kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Amin.